Pengertian sistem ekonomi. Cara garis besar, pengertian sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur berbagai aktivitas ekonomi di dalam anggota masyarakat, baik dari pemerintah ataupun pihak swasta. Untuk menjalankan sistem ekonomi diperlukan pula perangkat-perangkat ekonomi, seperti produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Pada intinya, sistem ekonomi mengatur seluruh aktivitas ekonomi negara yang di dalamnya mencakup masyarakat, pemerintah, serta lembaga keuangan. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan yang dihormati waktu. Pada sistem ini, masyarakat memandu keputusan ekonomi seperti produksi dan distribusi. Masyarakat bergantung pada pertanian, perikanan, berburu, atau kombinasi dari semuanya dan menggunakan barter sebagai pengganti uang. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ada 5. 1. Berpusat di sekitar keluarga atau suku. 2. Ada dalam masyarakat pemburu, pengumpul, dan nomaden. 3. Sebagian besar sistem ekonomi tradisional hanya memproduksi apa yang dibutuhkan. 4. Mengandalkan barter ketika melakukan perdagangan. 5. Mulai berkembang ketika masyarakat mulai bertani dan menetap. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelemahan, diantaranya dapat dipengaruhi secara negatif oleh jenis ekonomi lain yang menggunakan sumber daya alam dalam jumlah besar. Pengertian ekonomi modern. Secara umum, ekonomi modern adalah sistem ekonomi di mana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga masalahnya sangat kompleks. Ekonomi modern bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks seperti keterbatasan sumber daya. Ekonomi modern berfokus pada what, barang apa yang jumlah berapa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, dan for whom, untuk siapa barang diproduksi. 1. What. Masalah ekonomi modern yang pertama pasti berkaitan erat dengan produksi barang dan jasa di sini. Produsen harus mengetahui, harus menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi dengan terbatasnya sumber daya yang ada. Berapa besar jumlah produksi dan juga berapa harga yang tepat untuk dijual. 2. How. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah mengetahui jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi, masalah selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksi barang yang sangat murah dan efektif. 3. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, for whom. Terakhir, siapa yang akan menikmati produk yang sudah diproduksi. Keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan. Yo. Sistem ekonomi komando adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang dianut beberapa negara di dunia. Salah satu ciri sistem ekonomi komando adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, sehingga individu hampir tidak punya hak memilikikan. Sederhananya, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ini, kontrol pemerintah sangat tinggi, yaitu mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi komando dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi yang tidak bergantung pada hukum permintaan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar. Ciri-ciri sistem ekonomi komando mengutip dari modul pembelajaran ekonomi SMA kelas 10 yang disusun oleh Cucu Risa Asmarani. Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi sistem ekonomi komando dipegang oleh pihak pemerintah. 2. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. 3. Individu hampir tidak punya hak kepemilikan dalam sumber daya ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi komando, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengandalian harga barang di pasar. 2. Pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain sebab berperan sebagai pengontrol. 3. Pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena semua dijalankan berdasarkan desainnya. Pengertian sistem pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi pada mekanisme pasar. Sistem ekonomi ini terjadi pada kondisi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar terbuka. Seluruh masalah ekonomi juga diserahkan kepada pasar dan menjadikan harga sesuai kontrol utama. Sistem ini diusung oleh filsuf Skotlandia Adam Smith yang mendapat julukan sebagai Bapak Ekonomi versi Barat. Kebebasan pemilikan barang modal juga diperbolehkan.
Seluruh tindakan ekonomi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan. Tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tersebutlah yang membentuk mekanisme pasar. Kelebihan sistem ini adalah munculnya persaingan yang mendorong kemajuan usaha. Pengakuan hak milik perorangan juga dapat mendorong semangat usaha masyarakat. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Sistem ini dapat mendorong praktik persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Prioritas pelaku ekonomi terhadap keuntungan maksimal juga dapat mengabaikan kepentingan umum. Sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi komando dan pasar. Artinya pemerintah memiliki campur tangan dalam urusan ekonomi, tapi kepemilikan swasta juga diakui. Bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem ini diantaranya adalah dengan membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur dan mengawal kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat mendirikan perusahaan-perusahaan negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ciri-ciri sistem ini adalah adanya pembatasan pihak swasta oleh negara, sehingga menghindari monopoli. Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar juga dicampuri oleh pemerintah lewat kebijakan ekonomi. Hak milik perorangan diakui, tapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kelebihan dari sistem ini adalah sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hak individu atau swasta juga diakui dengan jelas. Selain itu, harga pasar lebih mudah untuk dikendalikan. Adapun kekurangannya, terkadang peran pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Selain itu, praktik KKN bisa timbul di pemerintahan karena sektor produksi yang lebih menguntungkan dengan pengawasan minimal. Contoh negara yang menganut yaitu Indonesia, Mesir, Malaysia, dan lain-lain.